Shalom, puji Tuhan. Satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah kita mengikuti Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan keselamatan, tetapi kita juga akan mengalami perubahan. Tuhan akan mengubahkan diri kita yang dulunya mencintai dosa dan membenci kebenaran menjadi ciptaan yang baru yang membenci dosa dan mencintai kebenaran. Kita yang dulunya dikuasai dengan namanya egois dan kebencian akan diubahkan oleh kasih karunia-Nya menjadi orang-orang yang rindu melayani dan mengasihi Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan ada banyak orang Kristen yang mengikuti Tuhan, tetapi mengapa hidupnya seperti tidak berubah sama sekali? Mari saya jawab dengan sebuah ilustrasi yang singkat ini. Bayangkan kamu hendak mengikuti sebuah pertandingan olahraga basket, lalu salah satu anggota dari tim dia datang terlambat 1 jam. Terus kita bertanya kepadanya, mengapa kamu terlambat? Dan dia menjelaskan bahwa dia dalam perjalanan tertabrak sebuah truk ketika sedang menyeberang jalan. Nah, kamu melihat temanmu dari atas ke bawah dan kamu lihat pakaiannya bersih, rambutnya tertata rapi, wajahnya mulus, tidak ada luka, tubuhnya sama sekali utuh. Kira-kira apa yang teman-teman akan katakan? Teman-teman akan mengatakan pembohong. Tidak mungkin ada seorang yang baru saja tertabrak sebuah truk terus memiliki keadaan yang tidak berubah sama sekali. Begitu pula dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang masuk dalam sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan tanpa mengalami perubahan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menyatakan dirinya di dalam Tuhan tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, orang itu sesungguhnya adalah seorang pembohong. Rasul Paulus yang dulunya seorang penganiaya pengikut-pengikut Kristus, tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Dia menjadi seorang penginjil. Rasul Paulus yang dulu adalah seorang pengecut yang menyangkal Tuhan Yesus di depan anak kecil, tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bangkit dari kubur dan memberi kemenangan. Rasul Paulus menjadi seorang yang berubah, menjadi seorang pemimpin yang berani, bahkan rela mati demi nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya teman-teman memiliki contoh-contoh yang lain dari pengikut-pengikut Tuhan Yesus sekitar teman-teman atau di lingkungan pertemanan teman-teman, dan mungkin bahkan teman-teman sendiri juga alami itu. Bagaimana kasih-Nya Tuhan bukan hanya menyelamatkan tetapi juga mengubahkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa meminta, baginya akan diberikan. Barang siapa yang mencari, dirinya akan menemukan. Barang siapa yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus menyediakan pengenalan akan dirinya melalui Roh Kudus kepada siapa yang menginginkannya. Perubahan di dalam diri kita bukanlah sesuatu yang dapat kita raih semata-mata dengan kebaikan, dengan kedisiplinan, melainkan hanya kita peroleh melalui pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membuat diri kita versi yang lebih baik, melainkan mengubahkan diri kita dari dalam, mengubahkan diri kita yang mati menjadi hidup, menjadi kita yang orang yang dulunya terikat menjadi orang yang dimenangkan,
Yang dulunya orang yang tidak bebas menjadi orang yang bebas karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, memberi kita kemenangan, memberi kita keberanian, memberi kita kebebasan, kemerdekaan. Untuk apa? Untuk kita mengalami kasih itu lebih besar dari dosa. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari masa lalumu. Kasih karunia lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Percayalah, mari alami kasih karunia dalam Tuhan, dalam Kristus, supaya apa? Kita mengalami pengenalan yang benar akan Kristus dan hidup kita berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.